Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Di kunci yang ke-22, saya mau membahas tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Bilang sama sebelah saudara, lu bentar lagi tambah tua. Iya dong, setiap kali trompet tahun baru, ya kan, kita tambah tua setahun lagi. Trompet tahun baru bunyi, setahun lagi. Tua itu pasti, ya kan. Gak usah didoakan Tuhan, saya pengen tua, ya kan. Tua itu pasti, ya kan. Nah, kelihatan tua itu lain lagi. Iya kan, kelihatan muda itu lain lagi, tapi tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Artinya gini, ada banyak orang yang bertambah tua tapi gak bertambah dewasa. Ada banyak orang meskipun tidak bertambah tua, artinya belum tua-tua amat saudara, tetapi dewasa. Dewasa dalam proses pemikiran, dewasa dalam cara pengambilan keputusan, dewasa dalam berkata-kata, dewasa dalam bertindak, ya kan? Karena tua dan dewasa tidak harus sejajar. Ada banyak orang yang lebih muda tapi dewasa. Itu dia pendeta. Aduh, ini pendeta jangan ngomong begini dong pendeta. Ini santapan para jomblo ini pendeta. Aduh, kita pendeta nggak butuh lah suami yang gimana. Asal yang dewasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dewasa diperlukan dalam membangun keluarga. Karena selalu saya bilang, tanggung jawab keluarga begitu berat, sehingga tidak boleh orang punya sifat kekanak-kanakan masuk dalam keluarga. Kalau masih punya sifat kekanak-kanakan, jangan nikah dulu deh. Lu nyusahin anak orang, saudara-saudara. Ya kan, itu berkali-kali saya bilang. Kenapa? Karena berkeluarga hanyalah untuk orang-orang yang dewasa. Begitu juga yang masih kekanak-kanakan, jangan pacaran dulu deh. Kerjaannya, saudara tuh, nuntut yang enggak gitu. Melakukan hubungan seks sebelum nikah lah. Maksain inilah, maksain itulah. Jadi masih pacaran udah cemburuannya minta ampun. Masih pacaran udah ngekang. Masih pacaran udah duit suami harus setor sama duit pacarnya harus setor sama dia. Lu mah kayak debt collector lu. Iya kan? Wah, jangan dah, jangan pacaran sama perempuan yang kayak gitu deh. Sengsara aja saudara-saudara, ya kan? Karena apa? Masih pacaran aja udah
ngejajah apalagi udah nikah, jadi dendels dia. Atau Raffles gitu ya kan. Jadi karena itu sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Dalam membangun hubungan kita perlu orang dewasa. Dalam mengadakan perjanjian bisnis kita butuh orang-orang dewasa. Jangan pernah bergabung bisnis atau apapun sama orang yang masih sifatnya kekanak-kanakan. Jangan. Hancur bisnis saudara. Jangan saudara invest sesuatu pada orang yang sifatnya masih anggot-anggotan gitu, kekanak-kanakan. Jangan saudara, ya kan. Dan juga dalam pelayanan, orang karunia sehebat apapun, tapi kalau sifatnya masih kekanak-kanakan, kita libatkan dalam pelayanan, ujung-ujungnya sengsara aja saudara-saudara. Tidak ada gereja maju jika pelayan-pelayan Tuhan yang masih bersifat kekanak-kanakan. Iya kan? Saya rindu. Setiap pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center adalah orang-orang yang dewasa. Yang belum dewasa harus menjadi dewasa. Kalau masih suka tersinggung, masih suka kecewa, masih suka ngomongin orang, masih suka ngeliat kesalahan-kesalahan orang, masih persoalan-persoalan kecil digedein, ya kan? Pepatah bahasa Belanda bilang dari semut dibikin jadi gajah. Orang Manado bilang tak sontong sedikit tak pela besar, ya kan? Kesenggol sedikit bucap dua gitu. Waduh persoalan kecil, tahu nggak? Dewasa itu berarti yang besar dikecilin. Yang kecil dianggap nggak ada, itulah dewasa. Amin. Dewasa itu berarti bukan tapi bukan dilayani tapi melayani. Bukan diperhatikan tapi memperhatikan. Nah itu dewasa itu. Ciri-ciri dewasa nggak cuma mikirin dirinya, tapi mikirin orang lain. Nah itu dia. Dewasa bukan berarti kuping tipis, ya kan? Dengar sedikit ngamuk, ya kan? Tapi dewasa mempertimbangkan secara matang dan bertanggung jawab. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah ini yang kita mau belajar. Tua itu pasti? Yes, dewasa itu pilihan. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman. Sama-sama bilang sama saya, karena iman. Maka Musa apa? Setelah dewasa menolak. Lihat nggak? Iman dan kedewasaan membuat seseorang bertindak dengan tepat. Yang setuju sama saya katakan amin. Itulah dewasa. Alkitab tidak bilang karena iman maka Musa setelah tua. Tidak, setelah dewasa. Kapan sih seorang menjadi dewasa? Ketika seorang menyadari bahwa dia bertanggung jawab, itulah menjadikan dia orang dewasa. Kapan seorang si tua? Setelah lewat 50 tahun. Gue belum. Belum tua dong, dikit lagi. Jadi dari sini yang saya mau tekankan buat setiap saudara sederhana. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi orang kalau dewasa bukan lagi cari yang enak. Orang kalau dewasa berani bertanggung jawab. Orang kalau dewasa berani mengambil keputusan. Orang kalau dewasa nggak mau nyusahin orang, nggak mau ngerugiin orang. Itulah sikap orang dewasa. Musa ketika masih muda, masih kanak-kanak dia pikir oke, good. Saya anak putri Firaun, oke, saya nikmatin aja di sini segala fasilitas. Tapi setelah dia dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia tahu tugasnya adalah bukan untuk menikmati istana Firaun, tapi tugasnya adalah untuk membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan di Mesir. Tanggung jawab. Amin. Ada banyak orang percaya nggak menyadari bahwa tanggung jawabnya adalah menjadi berkat, membawa kelegaan, membawa kelepasan, membawa damai. Hello, jelas nggak sampai di sini? Jadi sudah lihat ya, bahwa persoalannya sekarang itu jelas. Bahwa ada staging dalam kehidupan Musa. Ada Musa yang kekanak-kanakan, ada Musa yang masih muda, dengan Musa yang menjadi dewasa. Amin. Karena ia lebih suka, lihat ya, kedewasaan lihat, pola pikir orang dewasa beda banget gitu. Pola pikir orang dewasa yang penting, pola pikir orang yang kanak-kanakan yang penting gue enak, yang penting gue untung, yang penting gue nyaman, yang penting gue asik gitu kan. Iya kan? Kalau udah gak asik, udah gak nyaman, udah gak untung lagi buat apa gue pertahankan. Nah itu kan pola pikir kanak-kanak banget gitu. Pola pikir dewasa enggak gitu. Pola pikir dewasa yang penting saya bertumbuh, yang penting saya maju, yang penting baik buat saya. Ya kan?
Sehingga walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, saya tetap maju karena ini baik buat saya. Jelas nggak? Ya kan? Makanya karena ia setelah dewasa, ingat ya. Setelah dewasa, sama-sama bilang sama saya setelah dewasa. Setelah dewasa. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Betul? Dia tahu where he belongs. Ya kan? Menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi dia ngerti. Kenikmatan-kenikmatan itu selalu sifatnya sementara. Apalagi dosa. Jadi lebih baik menderita bersama dengan umat Allah. He knows where belong to. Ya kan? Dan dia juga tahu nilainya sebuah kebahagiaan itu hanya sifatnya sementara. Ngapain untuk sesuatu yang sementara? Kita korbanin rancangan Allah yang kekal. Ada banyak orang gak sampai di situ. Gak dewasa banget pikirannya, pokoknya yang penting gue enak, yang penting gue untung gitu ya kan. Habis rumah tangga kita udah bermasalah, pendeta ya mendingan kita cerai aja gitu. Loh, kok pikiran sudah bodoh gitu sih? Tolol banget sih. Pendeta kayaknya ngomong enak banget. Habis gue gregetan loh saudara. Kan masih bisa diperbaiki. Iya dong. Saudara bisa bayangin gak kalau AC di rumah gak panas, cabut buang. Ganti AC baru. TV di rumah ada masalah sedikit, cabut buang. Ya kan? Istri ada masalah, cabut buang. Kau pikir jamur kah? Ya kan? Gak bisa gitu. Kalau AC itu panas, ya kan? Apa? Mungkin cuma freonnya. Mungkin setelannya. Masih banyak. Duduk dulu, perhatikan dulu, cari jalan keluarnya. Rumah tangga juga gitu. Udah pendeta, udah apa? Udah gak tahan. Nah ini dia. Ya kan? Kita gak mau duduk cari waktu. Suami tanya sama istri, apa sih salah aku? Istri tanya sama suami, jangan cuma nuntut dong. Ya papa begini sih, papa begini. Jangan langsung kesimpulan-kesimpulan. Tanya aja Pak. Kalau sampai papa tertarik sama pria lain, sebetulnya kenapa? Papa tertarik sama pria lain. Kalau papa tertarik sama wanita lain itu kenapa? Mungkin ada salah aku, ada yang gak beres sama aku, berusaha lah Pak. Ah itu kan? Ya kan? Tapi papa tahu gak? Ah gitu. Suami juga gitu, iya aku mungkin salah. Ketika mau membuka diri, mau secara dewasa menyadari where I am belong. Iya kan? Saya ini di mana mestinya? Saya kan ini di barisan orang benar yang harusnya melakukan yang benar, yang harusnya gak bercerai. Saya ini kan di barisan orang benar, ya kan? Yang harusnya gak ikut terlibat perzinahan, gak nonton blue film, gak ikut onani dan masturbasi, ya kan? Gak terlibat dengan, kita kan harus jelas dulu where I am belong gitu. Saya ini kan bagian dari umat Allah kan, ya kan? Sehingga kita tahu yang dunia ini sifatnya sementara gitu, ya kan? Kalau kita dewasa untuk memahami ini, luar biasa saudara-saudara. Dikatakan selanjutnya kenapa? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Waduh luar biasa. Orang kalau dewasa pikirannya mantep-mantep aja. Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Nah, itu orang dewasa itu. Jadi dia bisa melihat bahwa tantangan tidak selamanya musuh. Seringkali tantangan justru guru saudara-saudara. Jelas gak sampai di sini? Jadi pemikiran orang yang cetek, makanya susah kalau orang dasarnya itu kekanak-kanakan. Mau dinasihatin siapa, pokoknya kalau gue sama aja anak pengen permen gitu. Kita bilang sayang gigi kamu rusak, nggak mau pokoknya permen, nggak mau pokoknya permen. Ya udah repot deh kalau begini. Kita yang dewasa yang harus bujuk-bujuk, ya udahlah sayang nanti papa beliin ini ya, ini. Nah kenapa? Karena banyak orang menikah dengan jiwa kekanak-kanakan. Banyak orang start ministry dengan jiwa kekanak-kanakan. Banyak orang memulai usaha apapun dengan jiwa kekanak-kanakan. Ini susah saudara-saudara. Benar bikin ribet aja saudara-saudara. Karena lihat, pikir orang dewasa itu beda gitu. Buat dia gak apa-apa mundur selangkah untuk lari 12 langkah ke depan. Makanya ada istilah gini. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Dia tahu apa yang harus dia lepaskan, dia harus tahu apa yang harus dia perjuangkan. Kalau kita kan gini, ada masalah rumah tangga udah cerain aja, lepasin aja.
Jadi kita nggak tahu mana yang harus kita lepaskan, mana yang harus kita pertahankan. Jelas nggak sampai di sini? Manggut dong kalau jelas. Jadi gue ngerti. Oh lu ngerti gitu ya kan? Ngerti ya? Nah kalau orang dewasa dia tahu apa yang harus dia lepaskan, apa yang harus dia rebut. Apa yang harus dia pertahankan. Orang kalau kekanak-kanakan pokoknya apa yang saya mau itu harus terjadi. Berat saudara. Berat nggak? Kalau pelayanan udah sifatnya apa yang saya mau harus terjadi. Kalau masa muda kita pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Siapa yang saya suka harus saya dapat. Ya akhirnya jatuhnya kayak Simpson saudara. Pokoknya itu perempuan Filistin itu saya suka, saya mau. Dia menjadi pasangan saya. Oh ini repot saudara. Iya kan? Makanya saya bilang. Salah satu persoalan serius dalam rumah tangga. Salah satu persoalan serius dalam pelayanan. Salah satu persoalan serius dalam banyak usaha. Salah satu persoalan serius dalam banyak pergaulan adalah munculnya orang-orang yang berjiwa kekanak-kanakan tetapi nggak sadar dia kekanak-kanakan, saudara. Umurnya tua, tapi kelakuannya kekanak-kanakan. Oh ini bahaya, lihat deh. Ia menganggap penghinaan kanak Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir karena pandangannya, oh lihat. Orang kalau kekanak-kanakan pandangannya cuma diri saya. Ego, pandangannya cuma untung saya. Nikmat saya, enak saya, itu kekanak-kanakan. Tapi dewasa pandangannya diarahkan kepada result. Hasilnya apa? Saya berjuang sekarang nih mendidik anak-anak saya. Tujuannya supaya anak-anak saya jadi berkat buat banyak orang. Bukan supaya tujuannya anak saya nanti kaya bisa support hidup saya kalau saya udah tua. Wah repot saudara. Berarti dasar pikiran saudara selalu mau menjajah saudara. Pandangannya diarahkan kepada result, kepada upah gitu. Ya kan? Saya melayani. Ada tantangan, ada pergumulan, nggak apa-apa. Yang penting saya melakukannya tulus untuk Tuhan. Ada orang yang nggak suka, ada orang ngomong begini. Kita nggak bisa please everyone. Lama-lama kepala saudara pecah kalau saudara cuma mau nyenengin hati semua orang, nggak bisa. Jalan satu-satunya fokus, ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya pokoknya lakukan apa yang Tuhan mau, yang setuju sama saya katakan amin. Jelas nggak saudara? Pandangannya diarahkan kepada upah. Pokoknya saya tahu Bapa saya di sorga bertanggung jawab. Makanya kenapa Ayub kuat menghadapi tantangan? Karena pandangannya diarahkan kepada upah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa Yusuf kuat? Karena pandangannya diarahkan kepada upah. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Oh luar biasa saudara. Amin. Nah ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan apa? Tidak takut. Dan orang dewasa itu gak bisa diancam. Orang dewasa gak hidup dengan ketakutan. Aduh tapi nanti bagaimana ya kalau saya mengampuni orang bersalah nanti saya diinjak-injak. Nanti begini, kalau saya tetap setia dalam pelayanan gini nanti mereka meremehkan saya. Nggak sibuk dengan ancaman kayak gitu. Oh tapi nanti kalau saya begini nanti dia jadi nggak gitu. Itu kekanak-kanakan pikiran begitu. Pikiran dewasa karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Hello. Tidak takut. Orang dewasa nggak takut. Kalau dia tahu dia benar kok. Tuhan pasti bela kok. Tuhan pasti bertanggung jawab kok. Tuhan pasti tidak mungkin permalukan kok. Tuhan nggak mungkin tinggalkan kok. God is God. Tuhan adalah Tuhan, yang setuju sama saya katakan amin. Makanya dalam pendahuluan saya jelaskan begini. Bahwa salah satu pemicu masalah yang paling serius baik dalam keluarga maupun dalam masalah-masalah lain dalam kehidupan ini adalah ketidakdewasaan. Kalau saudara gini ya, di kantor ini sudah ribut, di kantor ini sudah ribut, di kantor ini sudah ribut. Coba nilai diri sendiri. Jangan-jangan saudaranya nggak dewasa. Contoh, di pelayanan ini sudah nggak tahan keluar, masuk pelayanan ini. Ada masalah keluar, masuk pelayanan ini keluar. I know, every ministry, every church has their own problem. Tetapi kita kan nggak bisa, ada masalah sedikit lari. Ada masalah sedikit nggak tahan. Semua orang kayaknya nggak benar, cuma kita yang paling sempurna. Berarti sudah masih punya jiwa kekanak-kanakan. Sudah ribut sama istri, ribut sama ipar, ribut sama ini, ribut. Jangan-jangan jiwa saudara itu masih jiwa kekanak-kanakan. Gini-gini, orang bisa pinter, tapi jiwanya tetap jiwa kekanak-kanakan.
Makanya ada banyak orang usaha sukses ini, tapi masalah. Usaha sukses ini masalah lagi. Setiap kali begitu. Kenapa? Karena jiwanya kekanak-kanakan. Pelayanan di sini ngambek keluar. Mulai lagi di sini. Bikin pelayanan sendiri pecah, hancur. Kenapa? Oh semua orang ini gak benar, semua orang gak bisa ngerti pikiran saya. Bukan, lu kekanak-kanakan. Lu mungkin pinter, karunia mungkin banyak. Tapi jiwa kekanak-kanakan. Makanya saya bilang. Salah satu persoalan yang paling serius dalam keluarga, dalam masalah-masalah lain. Dalam komitmen pelayanan seringkali adalah ketidakdewasaan. Ketidakdewasaan ini dimulai dari apa? Ketidaksadaran. Jadi orang yang tidak dewasa selalu berpikirnya, saya yang paling baik, saya paling benar, saya paling luar biasa. Itu dia. Karena ketidakdewasaan ini dimulai dari apa? Ketidaksadaran. Ketidaksadaran apa sih? Yang pertama, ketidaksadaran kan tanggung jawab. Hidup ini kan soal tanggung jawab. Petrus kan baik sebetulnya. Tapi nggak dewasa. Guru, suruh mereka pergi kampung-kampung untuk cari makan. Tapi lihat cara Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Itu yang saya bilang bertanggung jawab. Hello, jelas nggak? Jadi Yesus mengerti tanggung jawab. Nah, Petrus langsung mikir ruginya dulu kan, orang-orang kekanak-kanakan kan gitu kan, mikir untung rugi kan. Tapi roti, 200 dinar nggak cukup untuk kita belanjakan untuk orang sebanyak ini. Yesus bilang berapa roti yang ada pada kamu? Artinya tanggung jawab bukan soal kemampuan finansial. Tanggung jawab itu bicara tentang naluri bertanggung jawab. At any cost. Bukan dimulai dari yang nggak ada, dimulai dari apa yang ada. Makanya tanggung jawab itu selalu bicara tentang ide. Tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan dari hikmat. Karena orang yang bertanggung jawab selalu punya hikmat. Tapi orang yang kanak-kanakan selalu punya alasan. Jelas kenapa di sini? Ulang. Seorang yang berhikmat selalu punya ide. Ya kan? Seorang yang bertanggung jawab selalu punya hikmat. Jelas kan? Nah hikmatnya itu yang menuntun pada ide. Tanggung jawabnya menuntun pada hikmat. Nah tetapi seorang yang kekanak-kanakan selalu punya alasan. Yang satu punya hikmat, yang satu punya alasan. Kan repot saudara. Makanya Petrus bilang suruh pergi ke kampung-kampung. Nah itu yang saya bilang. Kenapa orang tidak dewasa? Karena tidak sadar akan tanggung jawab. Yang kedua. Ketidaksadaran bahwa saya bisa bersalah. Ya dong. Orang kekanak-kanakan kan selalu saya nggak bisa salah. Semua orang yang salah. Tetapi seorang yang dewasa, dia berani ngakui salah kok. Coba lihat. Ada 2 anak. Satu yang sulung dan satu yang bungsu. Bungsu memulai cerita dengan apa? Kekanak-kanakan. Yang sulung memulai cerita dengan apa? Kedewasaan. Tetapi sayangnya kemudian terjadi cross. Yang sulung kemudian menjadi kekanak-kanakan, padahal yang bungsu telah berubah menjadi apa? Dewasa. Halo. Sebagai gembala saya sayang sama saudara. Di akhir dari bulan pertama tahun 2016 ini, izinkan saya mengingatkan buat saudara. Saya tidak rela. Kalau tadinya saudara sudah mulai dengan roh lalu mengakhiri dengan daging. Artinya tadinya saudara sudah menjadi orang begitu dewasa. Tapi karena tersinggung, karena kecewa, karena badai, tiba-tiba saudara berubah menjadi orang yang berjiwa kekanak-kanakan. Ada juga yang model begitu. Awalnya dewasa tapi menjadi apa kekanak-kanakan. Daud sempat ngalamin itu. Awalnya dewasa banget. Ngadepin Goliat apa semua, ngadepin pengkhianatan Saul dewasa benar. Tapi waktu menghadapi Batsheba, tiba-tiba dia jadi kekanak-kanakan begitu. Suaminya lah disuruh maju perang, suruh di depan nggak pakai senjata, habis. Pembunuhan itu. Jelas nggak? Tetapi sebaliknya yang sulung. Habis. Karena sifat kekanak-kanakannya. Tapi kemudian dia sadar. Dia datang, aku telah berdosa. Jangan jadikan aku anak Bapa. Jadikan aku salah seorang dari pelayan Bapa. Wah, dewasa betul dia. Aku bersalah. Wah, hebat. Itu dewasa itu. Tetapi justru kedewasaan mengangkat kejatuhan dan memulihkannya. Setuju sama saya, katakan amin. Yang ketiga. Ketidakdewasaan dimulai dari ketidaksadaran. Ketidaksadaran bahwa banyak hal saya belum tahu. Orang yang bersifat kekanak-kanakan selalu so tahu, kayak dia yang paling tahu segala sesuatunya. Tetapi orang yang dewasa selalu ingin tahu lebih.
Tahukah saudara, makin kita banyak tahu, makin kita menyadari kita tidak tahu apa-apa. Makin kita banyak tahu, makin kita tahu bahwa sebetulnya banyak hal lagi kita belum tahu. Tapi makin kita nggak tahu apa-apa, kita makin pikir kita tahu segala-galanya. Nah itu dia persoalannya. Bilang sama sebelah saudara, jangan sok tahu makanya. Jangan sok tahu terus, bener deh. Itu sifat kekanak-kanakan banget. Ditegur orang, ya saya juga udah tahu. Hai, kapan mau majunya kalau begitu terus saudara, ya kan selanjutnya. Ketidakdewasaan dimulai dari ketidaksadaran. Bahwa orang lain juga memiliki perasaan serta kebutuhan untuk dihargai. Jelas nggak? Orang kalau dasar kekanak-kanakan nggak mau peduli perasaan orang. Nggak mau peduli perasaan istrinya, nggak mau peduli perasaan anak-anaknya, nggak mau peduli perasaan mertuanya, nggak mau peduli perasaan menantunya, nggak mau peduli perasaan temannya, nggak mau peduli perasaan karyawannya, nggak mau peduli perasaan bosnya. Berat terus orang kalau sifatnya kekanak-kanakan. Makanya sorry saya bilang, orang kalau sifatnya kekanak-kanakan susah maju. Ini bukan cuma dalam konteks keluarga loh, dalam segala hal. Makanya belajar punya jiwa yang tangguh, belajar punya jiwa yang dewasa. Orang yang dewasa nggak akan pernah susah dalam hidupnya. Orang dewasa kalaupun menghadapi kesusahan, dia tetap bisa bersorak-sorai dan bersuka cita. Karena ada pembelaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah kemudian saya catat begini. Ketidakdewasaan akan berdampak pada apa? Satu, pada suasana emosionalnya, angin-anginan. Orang itu nggak stabil gitu, nggak stabil. Saya sebutnya pagi tempe, sore tahu. Malam oncom. Peteknya dang. Peteknya, iya kan? Ngerti gak? Soalnya emosional gak labil. Kalau lagi datang baiknya baik. Makanya bilang, wih dia seperti berkepribadian ganda. Ah, itu dia. Orang yang berjiwa kekanak-kanakan pasti berkepribadian ganda. Tapi orang yang berjiwa dewasa, wah, emosinya stabil. Ayub bilang apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada rencanamu yang gagal. Padahal dia belum menang. Dia belum lihat mujizat, kondisinya masih parah. Tapi stabil. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, ketidakdewasaan berdampak pada apa? Pada keputusan-keputusan yang kita ambil. Orang kalau sifatnya kekanak-kanakan, ngambil keputusannya parah saudara. Dalam keluarga ya parah. Ada masalah sedikit anak digampar. Ada masalah sedikit istri dimaki. Karena memang cara pengambilan keputusannya tuh penuh dengan naluri kepanikan, naluri emosi, naluri ketersinggungan, naluri kekecewaan, susah saudara. Jadi keputusan yang diambil tuh gak ada yang berkualitas. Tapi orang dewasa sebelum ngambil keputusan dia berpikir dulu saudara. Dia minta hikmat Tuhan dulu, dia pertimbangkan masak-masak dulu sehingga keputusan yang diambil berkualitas. Ngerti gak sampai sini? Ada masalah dia gak ngomong cerai dulu. Orang kalau kekanak-kanakan ada masalah sendiri, cerai aja kita, cerai aja. Ini murahan banget sih saudara nih. Dan gitu dong. Iya kan? Kalau ada masalah dia pikirin dulu. Apa yang terbaik? Apa yang Tuhan kehendaki? Makanya doa Yesus di Taman Getsemani, kalau boleh campur lalu, tapi biar bukan kehendakku, melainkan kehendak mulai terjadi. Ya, setuju sama saya katakan amin. Yang ketiga, ketidakdewasaan akan berdampak pada apa? Sikapnya ketika menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Paling terlihat seorang dewasa itu ketika menghadapi keadaan yang menyenangkan. Dia gak mau nunjukin perasaannya kepada banyak orang. Tetapi orang yang kanak-kanakan langsung ketahuan ngambeknya itu. Udah banyak istri kadang-kadang di depan orang ngambek. Ada banyak suami kadang-kadang bentak istrinya di depan orang saudara-saudara. Aduh, buat saya saudara kekanak-kanakan banget. Belajar dong dewasa. Jadi menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, makanya selalu saya bilang apa? Life doesn't need to be perfect. But just make sure you do your best. Thank God for everything you have. Iya kan? Thank God for everything you face. Jadi kadang yang terjadi tidak sama seperti yang kita harapkan. Tapi belajar bersyukur aja. Belajar lakukan yang terbaik. Kita tahu kita gak pernah sendiri kok. Yang setuju sama saya katakan amin. Dan akhirnya keempat, ketidakdewasaan akan berdampak pada apa? Cara menyampaikan pendapat. Orang kalau dewasa, itu dia tenang gitu. Dia tunggu waktu yang tepat. Tapi orang kok anak-anak kan mau nyerocos aja saudara-saudara, iya kan? Istri belum selesai ngomong dia potong, suami belum selesai ngomong dia sikat. Suami ngomong gitu, cuma begitu aja. Oh itu kekanak-kanakan bu. Hargai dong. Karena orang dewasa pegang prinsip firman Tuhan.
Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat pada orang lain. Kalau kamu nggak ingin dihina, jangan suka menghina. Kalau kamu nggak suka direndahkan, jangan suka merendahkan. Tetapi orang kekanak-kanakan selalu berpikir, ya saya memang hina dia, habis dia nggak ada yang baik yang dia buat sama saya. Memang saya rendahin dia, habis dia juga nggak pernah berarti buat hidup saya, itu kan. Jadi buat seorang yang kekanak-kanakan selalu punya alasan. Tapi buat orang yang dewasa selalu punya ide, selalu punya hikmat Tuhan untuk bertindak dengan betul. Yang setuju katakan, Dan kemudian saya pelajari, apa sih ciri orang dewasa? 1, tidak menuntut, tidak mengeluh, namun membawa damai serta menghadirkan solusi. Nah ini dia. Membawa damai, sama-sama bilang sama saya membawa damai. Sama-sama bilang sama saya menghadirkan solusi. Nah itu ciri orang yang dewasa. Tidak menuntut. Orang yang kekanak-kanakan tuh penuh dengan tuntutan gitu. Makanya bagi hamba saya bilang, kalau sudah karyawan, ya kan, selalu pikirkan apa yang saya bisa buat yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau saya kerja di toko atau apa, selalu pikir gitu. Saya tidak boleh buat rugi ini toko. Saya harus membuat nilai tambah. Pengusaha juga gitu. Gaji karyawan di tempat saya harus di atas rata-rata daripada karyawan tempat lain. Kenapa? Karena memang jiwa kita itu tidak menuntut, tidak mengeluh. Ada orang yang kita mau telepon dia aja malas. Karena kalau kita telepon, kan biasa kan kalau telepon kan apa kabar? Kalimat pertama keluar dari mulutnya pasti ngeluh. Wah lagi susah nih. Jempol saya lagi cantengan nih. Bisul saya mau pecah nih. Aduh. Kita jadi malas gitu. Mau telepon aja nih, mau ngomong. Karena kita tahu pasti ujung-ujungnya pasti ngeluh gitu. Jadi quench our spirit. Tapi sebaliknya ada orang yang kalau kita lagi bete gitu, kita pasti pengen telepon dia gitu. Karena apa? Semangat aja gitu. Kalau kita ngomong sesuatu pasti dari mulutnya nggak ada pernah yang negatif. Kita bilang, waduh, ini kata dokter, penyakit saya parah, jangan takut. Tuhan pasti pembela, Tuhan pasti ganti. Waduh, jadi kayak kita tuh selalu terbang gitu. Kenapa? Ada kata-kata firman, ada kata-kata kekuatan, ada kata-kata penghiburan. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap suami ambil peran itu. Setiap istri ambil peran itu. Ya, luar biasa itu. Kenapa? Tidak menuntut, tidak mengeluh, selalu membawa damai dan selalu menghadirkan solusi. Ada masalah apa? Enggak ribet gitu. Ini sih kamu enggak nyari, ini gara-gara ini, enggak usah. Bawa damai saja. Ada masalah apapun bawa damai. Lalu hadirkan solusi. Karena yang dunia enggak punya hari-hari ini solusi. Dunia cuma punya argumentasi. Nah banyak rumah tangga akhirnya persoalan enggak selesai. Kenapa? Senangnya argumentasi, tidak membahas solusi. Banyak pelayanan juga gitu, ribut argumentasi, tapi tidak ada solusi. Ya kan? Ketika agama masih ribut, kita agama berasal dari Tuhan. Kita kitabnya langsung turun dari langit. Yesus mati buat kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban peran. Yesus tidak berargumentasi dengan keselamatan, tetapi dia menjadi juru selamat. Makanya saya paling gak tertarik kalau orang ajak debat agama di terbuka, di Twitter. Buat saya, Yesus gak berargumentasi saudara-saudara. Dia juga gak pusing. Saudara ngerti gak konsep keselamatan Trinitas? Buat dia cuma sederhana. Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Karena kita diselamatkan bukan karena ngerti, kita diselamatkan karena percaya saudara-saudara. Iya kan? Jadi kita gak perlu ngerti. Loh, percaya dulu baru ngerti. Iya kan? Ngerti gak sampai di sini? Jangan kayak beli barang. Kalau beli barang kan ngerti dulu, ya kan? Baru kita ambil. Ya kan? Kalau juru selamat beda. Kita ambil dulu, baru Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang kita belum ngerti, saudara-saudara. Jadi memang konsepnya totally different. Kalau saya mau coba ngerti dulu, makanya saya bilang, jangan pernah berdebat soal agama. Karena gak ada orang bertobat karena kalah debat, saudara. Percuma. Lama-lama sudah yang stres. Ya kan? Buat saya cuma sederhana. Terima Yesus dulu. Ya kan? Lu tuh kenapa saya mesti terima Yesus? Lah, karena tidak ada agama yang menjanjikan kepastian keselamatan. Ya kan? Jadi sederhana aja buat saya.
Ketika orang sedang berargumentasi, Yesus datang membawa solusi. Dia mati buat kita, korbankan darahnya buat kita. Iya kan? Sementara yang lain masih sibuk dengan pengajaran. Yesus bicara sederhana. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Ya kan? Selanjutnya, ciri orang dewasa bertanggung jawab dan menghadirkan sukacita. Kalau orang yang sifatnya kekanak-kanakan, selalu cari untung dan pengen dia sukacita. Tetapi orang yang dewasa berbeda. Dia bertanggung jawab dan menghadirkan sukacita itu. Pak, ayo kita hadirkan sukacita. Ibu, mari kita hadirkan sukacita. Stop ngeluh, stop nuntut, ya kan? Hadirkan sukacita. Engkau orang-orang yang dewasa. Adik-adik muda yang masih pacaran, selalu saya bilang, jangan lihat orang hanya karena cantiknya. Aduh, lama-lama makan hati saudara kalau cantik tapi gak dewasa. Jangan lihat orang tuh gantengnya aja. Ganteng tapi gak dewasa, stres, tertekan saudara. Iya kan? Makanya saya mau ingatkan, adik-adik muda belajar. Cari pasangan teman hidup yang dewasa. Dari mana saya tahu dia dewasa? Lah kriteria yang gue ngomong tadi. Kemana aja lu? Iya kan? Pelayan-pelayan Tuhan juga gitu. Libatkan orang-orang yang dewasa. Kalau sudah cari karyawan juga sama. Cari orang yang dewasa. Engkau tidak akan pernah menyesal. Amin. Selanjutnya. Apa ciri orang dewasa? Bisa melihat jauh ke depan. Orang-orang yang sifatnya kekanak-kanakan itu cuma sibuk sama now and today, now and today, now and today. Tapi orang yang berjiwa dewasa, itu pikirannya jauh ke depan, saudara. Jauh ke depan. Makanya Yusuf bilang apa? Untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Artinya apa? Yusuf selalu pikirannya jauh ke depan. Iya kan? Beda sama Simpson. Yang dipikirin cuma now and today. Pokoknya gue sekarang mau bahagia. Bagaimana nanti selanjutnya penyelamatan Israel gak penting. Yang penting pokoknya gue dapat bini yang gue mau, gue suka aja udah. Habis. Sampai matanya dicungkil jadi buta, jadi bahan tertawaan. Kapan kita tahu dia berubah menjadi dewasa? Waktu di tengah kondisinya udah begitu gagal. Tiba-tiba rambutnya mulai tumbuh. Urapan Tuhan mulai turun lagi atas hidupnya. Nah, itu dia bilang, gak bisa begini. Dia tarik, memang akhirnya dia mati. Tetapi dia mengalahkan musuh lebih banyak dari dalam matinya daripada dalam hidupnya kata Alkitab. Artinya dia change, dia berubah. Dari orang yang tadinya berjiwa kekanak-kanakan yang hanya berpikir now and today. Berubah menjadi seorang yang akhirnya berpikir panjang. Apa yang terbaik buat hari depannya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi ingat ya, suami istri. Boleh saya nasihatin. Belajar dewasa. Adik-adik muda, belajar dewasa. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan kekanak-kanakan. Dewasa. Pengusaha-pengusaha, belajar dewasa. Apa itu dewasa? Satu, tidak menuntut dan mengeluh. Tapi selalu membawa damai dan menghadirkan solusi. Dua, bertanggung jawab dan menghadirkan sukacita. Tiga, bisa melihat jauh ke depan. Dan yang keempat, selalu berjuang untuk yang terbaik. Buat orang yang kadang-kadang selalu berjuang untuk yang enak. Untuk yang asik. Kalau perlu tinggalkan kerjaan, kalau perlu tinggalkan ini. Kalau perlu tinggalkan istri. Selingkuh. Karena istri bete ternyata. Kalau dia mantap ternyata, seru ternyata. Saya bisa sharing-sharing enak. Saya betul mas sayang sama istri saya ternyata. Cuma bete saya kalau sama istri saya ternyata. Kalau ini wah enak sama teman kantor ini enak ternyata. Kebetulan dia juga ada masalah sama suaminya, jadi kita senasib sepenanggungan. Ah iya mama, kok lu kekanak-kanakan gitu sih? Belajar dewasa. Bukan cari yang enak, bukan cari yang nyaman, tapi yang terbaik. Kalau ada masalah selesaikan. Jangan cara-cara norak kampungan gitu tinggalkan lalu apa tuh namanya cari tempat-tempat pelarian saudara nggak jelas. Hari ini sebagai gembala saya mau ingatkan jemaat sekalian. Ayo dewasa.
Dewasa diperlukan bukan hanya dalam rumah tangga, meskipun dalam rumah tangga mutlak harus punya kedewasaan. Tapi dewasa juga dalam segala hal. Doa saya, saudara, bukan hanya menjadi orang-orang yang cinta Yesus, tapi dewasa. Musa, karena iman, saat dewasa menolak disebut putri Firaun. Karena ia lebih suka sengsara bersama dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang jauh lebih besar daripada segala harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Doa saya, saudara menjadi orang yang dewasa yang tidak takut. Saudara menjadi orang dewasa yang bisa menentukan pilihan dengan baik. Saudara menjadi orang dewasa yang selalu melakukan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Sambil musik mainkan pujian ini, saya mau berdoa buat setiap saudara. Saudara yang mau didoakan dan mungkin sudah berkata, bertahun-tahun saya ikut gereja. Bertahun-tahun saya dengar firman Tuhan, tapi jiwa kekanak-kanakan saya masih begitu tinggi. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya seorang suami, tapi jiwa saya jiwa kekanak-kanakan. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, aduh rumah tangga kami seperti kekanak-kanakan, pendeta ribut tuh hal-hal sepele aja. Kadang-kadang saya juga capek. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan tolong saya. Saya ingin menjadi semakin dewasa. Bukan hanya dalam sifat, tapi dalam iman, dalam tanggung jawab, dalam keputusan, dalam perkataan, dalam perbuatan keseharian saya. Saya mau jadi orang yang dewasa. Yang lebih memikirkan result daripada kenikmatan sesaat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, pastikan bertekadlah menjadi orang yang dewasa. Selama saudara berkata, saya dewasa, saya nggak pernah kekanak-kanakan. Karena orang sekitar saya, itu artinya engkau kekanak-kanakan. Salah satu ciri kedewasaan adalah dia bisa mengaca dirinya. Dia bisa menilai, oh ini kekurangan saya, oh ini saya nggak boleh begini, oh saya harus berubah dalam hal ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, di hari Minggu dalam hadirat Tuhan ini, kami belajar memahami bahwa tanpa kedewasaan maka sia-sialah cinta kami pada Yesus. Hari ini kami belajar karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Itu sebabnya Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tanggalkanlah dari dalam diri kami segala sifat kekanak-kanakan. Dan bangunkanlah dari dalam diri kami semangat, naluri, tekad, kedewasaan itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu kami untuk membangun keluarga dalam kedewasaan. Bantu kami dalam pelayanan untuk menemukan, bahkan juga menjadi orang-orang yang dewasa dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dalam kekanak-kanakan kami dan sadarkan serta ingatkan kami kalau kami kembali menjadi sifat kekanak-kanakan itu. Kami mau belajar dari anak bungsu itu yang pernah mungkin kekanak-kanakan tapi berubah menjadi dewasa. Kami tidak mau seperti anak sulung itu yang tadinya justru dewasa kemudian menjadi kanak-kanak. Di dalam nama Yesus, firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Setiap saudara yang sakit boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Atau taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita doa, Bapa, janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata orang percaya akan tangan buat yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campuran kegelapan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kalau setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami imani. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Semua saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan sama-sama bilang oleh bilur Yesus. Dengan suara keras sama-sama bilang oleh bilur Yesus. Saya sudah disembuhkan. Ingat firman Tuhan bilang apa saja yang kamu ucapkan. Kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, tapi itu yang akan terjadi. Iman engkau sudah disembuhkan. Bapa,
Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Mujizat sudah terjadi, itu kami imani. Kedewasaan Tuhan terus bangun dalam hidup kami supaya makin disempurnakan. Dan akhirnya setiap firman yang sudah hamba sampaikan, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Sehingga hari-hari mereka penuh mujizat, penuh kemenangan, penuh sukacita, penuh berkat. Bahkan keluarga kami boleh selalu ada dalam suasana sorga. Roh Kudus bimbing, Roh Kudus ingatkan. Roh Kudus tuntun kami terus. Di dalam nama Yesus. Haleluya.